Silakan Bu Ike. Ya. Ya. Selamat pagi, sahabat-sahabat doa yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Kita sama-sama naikkan pujian, hormat, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan lagi kehidupan baru bagi kita semua, sehingga kita boleh ada di hari yang baru, hari Sabtu, tanggal 9 September 2023. Kita yakin dan percaya kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semua cuma karena kasih karunia Tuhan. Karena itu mari sahabat-sahabat doa yang diberkati Tuhan, kita semua persembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan di dalam ibadah musafir berdoa bersama-sama dengan pelayan khusus, tim doa, UPK, dan jemaat Kolom 29. Mari yakinkan setiap kehidupan kita ada di hadirat Tuhan. Dan saya akan menyerahkan Kolom 29 untuk melanjutkan musafir berdoa saat ini. Silakan Ibu Enci Daisy. Ya, selamat pagi semua jemaat Bimbing Musafir Kleak. Di musafir berdoa ini kita akan sama-sama mulaikan ibadah kita, dan ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Diaken Dr. Andreas Tasmantiro. Terima kasih, mari kita habiskan ibadah pagi ini, ibadah sahabat berdoa musafir Kleak. Mari kita habiskan. Ibadah kami di subuh pagi ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah diriku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita berdoa, doa pengakuan dosa. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu menghadap hadirat-Mu yang suci, kudus Tuhan. Di dalam kehidupan kami sebagai warga jemaat musafir Kleak, di dalamnya ada keluarga-keluarga Tuhan. Tentu di dalam kehidupan kami banyak hal yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami melakukan hal yang tidak berkenan terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak kami, terhadap cucu-cucu kami, terlebih terhadap Tuhan. Ampuni dan baharui kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan, kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyi tertindih dengan beban berat. He touched me.
Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menderam, lalu ku datang pada Yesus. Dia memberi kelegaan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita pada kesempatan ini hendak membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kembali lagi ya Tuhan, di pagi subuh ini, kami mau datang ke hadirat-Mu yang suci kudus. Mana saat ini Tuhan, kami sementara melakukan musafir berdoa. Di dalamnya Tuhan kami mau belajar di sekitar firman-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, kuasai hati dan kepikiran kami, agar firman-Mu ini boleh mendapat tempat di hati kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat musafir berdoa, pada kesempatan ini, mari lagi kita belajar di sekitar firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru pertama Yohanes 4 ayat 7 hingga 21. Pertama Yohanes 4 ayat 7 hingga ke 21. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Dengan topik Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya dengan kasih Allah kepada kita.
Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Setelah seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah berdosa. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sebelum khotbah, mari kita menyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu Tuhan, kasihmu tulus ada. Salam, damai di hati. Shalom. Kita mengucap syukur Tuhan bahwa tidak terasa kita boleh memasuki bulan yang ke-9 tahun 2023, yaitu hari ini tanggal yang sangat indah, yaitu tanggal 9 bulan 9 tahun 2023. Ini bukan kebetulan kolom 29 boleh menjadi bagian yang melayani untuk sahabat musafir berdoa. Tentu melalui pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita sebagai umat atau makhluk sosial selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kita tahu persis bahwa semua agama tidak pernah mengajarkan atau tidak mungkin tidak mengajarkan tentang hal kasih, atau tidak semua agama tidak mengajarkan tentang kebaikan yang dilakukan atas dasar kasih. Pada kesempatan ini, pembacaan kita pertama Yohanes 4 ayat 1 sampai 21 sangat jelas bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita harus melakukan kasih ini. Karena mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus itu sendiri adalah kasih. Sampai
Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini. Karena di sana ada satu hal yang putus hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu oleh karena dosa kita, sehingga hubungan yang sangat intim itu terputus. Sehingga Allah mengutus anak yang tunggal untuk kembali lagi membuat hubungan yang sangat harmonis, sangat intens dengan Sang Penciptanya. Bahwa melalui dia, hubungan kita sebagai manusia boleh terjalin kembali. Di sana, kalau kita baca tadi, ada 4 kasih yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kasih Allah yang tak terbatas. Atau kasih Allah yang universal. Kasih Allah yang menembus semua di kehidupan umat manusia. Beda dengan kasih eros, kasih yang dipakai untuk lawan jenis. Kita tidak mungkin ada di dunia ini kalau tidak ada kasih eros. Begitu juga setelah kasih eros adalah kasih filia, yaitu kasih persahabatan. Di dalamnya tentu kita sebagai makhluk sosial saling berinteraksi satu dengan lain. Tidak pernah melakukan apa yang disebut tidak ada hubungan dengan satu yang lain. Persahabatan itu sangat luar biasa apabila kita lakukan dengan benar. Karena kita tahu persis bahwa persahabatan itu sangat menguntungkan satu dengan lainnya. Namun apabila persahabatan filial ini atau kasih filial ini satu saat kalau kita melakukan hal yang membuat sahabat kita menjadi sakit hati, tentu persahabatan ini atau kasih ini tidak menguntungkan. Justru orang bilang cuma baik di muka. Coba kalau dengan orang lain menceritakan tentang orang punya kejelekan kepada orang lain. Nah, di sini kasih ini sudah tidak lagi saling menguntungkan. Ada juga yang kaya bertindak tidak baik kepada yang lemah atau yang miskin. Yang kuat bertindak lagi tidak baik terhadap yang lemah. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Apabila kita sebagai karyawan atau kita sebagai pegawai yang tidak punya jabatan, ya otomatis kita merupakan bagian yang sangat lemah di dalam kehidupan kita. Sehingga kasih filial ini tidak lagi bermanfaat. Oleh karena itu, marilah kita melakukan kasih filial ini dengan baik. Agar supaya saling menguntungkan. Apalagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, marilah kita melakukan kasih ini dengan sebaik mungkin. Kemudian kasih yang ketiga, kasih storge, yang biasa disebut kasih ya bersaudara atau kasih saudara. Di dalam keluarga kita ada, ya kita lihat sekarang ada anak membunuh orang tua. Ada orang tua membunuh anak. Akan seterusnya. Sehingga kasih storge ini tidak lagi dibangun dengan kasih yang sebenarnya. Oleh karena itu, kasih Allah adalah merupakan kasih agape yang menjadi pusat kasih yang kita harus laksanakan di dalam keluarga kita. Karena kasih ini
tidak pernah memandang yang lemah, tidak memandang yang kurang dalam kehidupan atau yang miskin dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, sebagai warga Kristen, sebagai warga yang senantiasa berdoa, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar supaya kasih ini boleh kita laksanakan dengan baik. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga kasih agape ini menjadi patokan dan pegangan kita dalam kehidupan ini. Agar supaya kita benar-benar mengasihi sesama tanpa memandang latar belakang kehidupan sosial. Untuk itu, pada kesempatan ini, sekali lagi saya mengajak melalui sahabat doa di pagi subuh ini. Marilah kita renungkan pembacaan yang sangat luar biasa di minggu berjalan ini. Bahwa kasih ini kita harus terapkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadi contoh dan teladan bagi orang lain, bagi sesama kita. Melalui tingkah laku kita. Melalui sepak terjang kita. Melalui tutur kata kita di dalam berjamaat. Apalagi sebagai pelayan khusus sahabat doa yang senantiasa berdoa bukan cuma untuk orang sakit, tapi berdoa bagi pelayanan yang ada secara utuh di jemaat Musafir Kleak. Agar supaya memang kasih Allah ini benar-benar kita lakukan. Agar supaya orang lain atau jemaat merasa terpanggil untuk melayani Tuhan. Kita tidak melihat strata sosial pelayanan kita, tapi kita melakukan dengan kasih. Apapun profesi dan latar belakang kehidupan kita. Sehingga perenungan ini sangat jelas mengikat kehidupan kita melalui 4 kasih ini. Kasih eros, kasih filial, kasih storge, dan yang paling besar di sini adalah kasih Allah. Sekali lagi, Yesus Kristus datang ke dunia untuk mendamaikan kita umat yang tercerai-berai. Apalagi ini adalah pertama, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal Yesus Kristus. Kiranya damai kasih Allah itu senantiasa mengikat kehidupan kita. Agar kita memasuki ber yang keempat, yaitu Desember. Ada kasih dalam kehidupan kita. Apalagi pada hari Minggu ini, kita akan melaksanakan pengucapan syukur. Kiranya pengucapan syukur ini kita bawa dalam damai Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi pengucapan ini dirusak oleh kemeriahan yang kita laksanakan. Sehingga hikmah dan makna dari pengucapan itu sudah keluar dari kasih yang seutuhnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi subuh ini. Shalom. Amin. Sahabat doa dan jemaat yang ada di kolom 29, mari kita berdoa umum.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan musafir berdoa di subuh pagi ini. Di dalamnya kami berdoa buat Badan Pekerja Majelis Sinode, Tuhan berkati. Badan Pekerja Majelis Wilayah juga Tuhan berkati. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir Kleak, diberkati Tuhan. Pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 29. Pegawai, kostor, security, dan Panji Yosua, kiranya diberkati. Begitu juga bagi kehidupan jemaat kami dari kolom 1 sampai kolom 29. Dengan segala pergumulan, kiranya Tuhan sertai kami semua. Doa bagi bangsa dan negara di dalam persiapan pemilu di tahun 2024. Tuhan sertai pemerintah kami, agar bangsa kami senantiasa dalam penyertaan Tuhan, sehingga proses pemilihan kepala daerah, pemilihan calon legislatif, dan pemilihan presiden boleh berlangsung dengan aman dan damai. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang rendah dan penuh harapan, memohon kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Dapa kami Lirang yang dirawat di rumah kolom 1. Kolom 7, Bapak Maksra Tulangi dirawat di rumah sakit Prof. Kando. Kolom 12, Ibu Nita Rampengan dirawat di rumah sakit Kando. Kolom 12, bayi Kaila Onibala dirawat di rumah sakit Kando. Kolom 10, Ibu Stan Sandak dirawat di rumah sakit Profesor Kando. Kolom 8, Bapak Penatua Marli Pandelaki dirawat di rumah proses pemulihan setelah selesai operasi. Kolom 6, Ibu Pandelewan Pinangkaan dirawat di rumah. Kolom 17, Ibu Karli Lapian Bowiling dirawat di rumah. Kolom 21, Bapak Yance Supit dirawat di rumah. Kolom 21, Bapak Fritz Sengke dirawat di rumah. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang kami miliki. Kuasa-Mu untuk menyembuhkan saudara-saudara kami tersebut di atas. Kepadamu kami menyerahkan setiap pergumulan keluarga yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Kami juga teringat akan keluarga yang ada di kolom 24, yang mana Engkau telah panggil ke rumah Bapa di sorga, Bapak Roni Sumanti. Biarlah kiranya Engkau sumber penghiburan bagi keluarga. Kuatkan iman mereka Tuhan, agar senantiasa menyerahkan akan pergumulan ini dalam tangan yang penuh kasih. Berdoa bagi semua sahabat-sahabat doa, bentengi dan lindungi mereka dalam tugas mulia ini Tuhan. Biarlah diberkati ya Roh Kudus. Kepadamu kami menyerahkan program sahabat doa Gemi Musafir Kleak. Tetap Tuhan sertai, biarlah melalui kegiatan sahabat doa, begitu banyak berkat yang tercurah bagi tim sahabat doa. Kepadamulah kami menyerahkan mereka semua. Berdoa juga bagi kolom pelaksana, Kadim, bahkan semua yang terlibat melayani di subuh pagi ini. Tuhan memberkati. Ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, juga pada pagi hari ini kami berdoa untuk pelaksanaan pengucapan syukur se-Sulawesi Utara pada hari Minggu tanggal 10 September 2024. Kami bermohon ya Tuhan, agar semua umat-Mu, semua umat yang percaya kepadamu ya Tuhan, dalam pengucapan syukur ini berpesta iman, bukan berpesta miras. Tolong Tuhan Yesus agar pengucapan syukur ini boleh berlangsung dengan aman dan damai. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai semua yang melaksanakan pengucapan syukur ini.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pun mau berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Yang dapat kami sebutkan pada tanggal 6 September 2023, Ibu Seska Pangkei dan adik Darel Kiaking. Pada tanggal 7 September 2023, Ibu Selvi Wanta. Dan pada tanggal 8 September 2023, Bapak Feki Rumayar. Tuhan, Engkau yang beracara, yang berpengapa dengan kekasih-kekasih ini yang sementara bersuka cita merayakan hari ulang tahun mereka, biarlah segala cita-cita, niat, kerinduan mereka, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami bermohon biarlah Engkau sempurnakan doa kami ini dengan doa agung yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat doa yang dikasih Tuhan, mari kita tutup kegiatan doa kita pada pagi ini. Namun sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi di matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi di matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kita menerima berkat kasih Allah, kasih dari Roh Kudus, kasih yang mendamaikan kami umat manusia. Kami sebagai jemaat, kami sebagai sahabat doa, pagi ini Tuhan telah melaksanakan kegiatan sahabat doa musafir Kleak yang dilaksanakan oleh kolom 29. Biarlah damai-Mu dari saat ini akan menyertai pelaksanaan pelayanan sahabat doa musafir dan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. 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 Terima kasih. Dan
kolom 29 yang boleh hadir pada saat ini. Jemaat boleh terkumpul menyampaikan banyak selamat kepada sahabat doa, bahkan pelayan khusus yang boleh mengambil bagian pada pagi subuh ini. Kolom 29 tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan ini boleh terlaksana dengan penuh sukacita iman. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Dan juga kolom 29 tak lupa turut berduka cita bagi keluarga yang ditimpa duka atas kepergian Bapak Roni Tumanti. Sekali lagi, Tuhan Yesus sumber penghiburan, menghibur keluarga. Terima kasih. Shalom. Shalom. Ya, kami kembalikan kepada tim sahabat doa. Ibu Ketua, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ike. Disilakan Bu Ike. Ya. Kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus biar menjadi bagian sahabat-sahabat doa dan menjadi bagian semua umat Tuhan di muka bumi ini. Demikianlah Musafir berdoa di edisi Sabtu 9 September 2023 bersama kolom 29 yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami semua yang hadir di Zoom meeting ini, bahkan kami dari KPDP menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan pelayanan dari pelayan khusus kolom 29, tim doa, dan UPK, serta jemaat yang sudah sama-sama melayani Musafir berdoa di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, dan tak lupa juga kami semua menyampaikan banyak terima kasih kepada co-host Penatua Marli Pandelaki dengan segala keadaan, keterbatasan, kelemahan, selalu memberi diri dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus senantiasa sumber pemulihan, kesembuhan yang ilahi menjadi bagian Penatua Marli dan semua sahabat-sahabat doa yang selalu setia di dalam Musafir berdoa. Terima kasih banyak, biar kita tetap setia, tetap taat di dalam panggilan pelayanan Yesus Kristus. Makasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua KPDP. Baik, terima kasih Ibu Ike Wowiling boleh menjadi penanggung jawab di Musafir berdoa pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan ibadah dari pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 29. Pak Penatua John Lombok tetap bergabung dengan kita, Bapak Diaken Kasmantiro bersama semua tim doa yang ada di kolom 29. Terima kasih untuk pelayanannya dan tetap diberkati untuk selalu menjadi Mohon berkat. maaf Pak Penatua tidak sempat bersama karena sangat super sibuk di hari ini. Dia menitip salam untuk sahabat doa dan permohonan maafnya. Sekali lagi mohon dimaafkan. Tuhan Yesus berkati orang. Terima kasih. Terima kasih Pak Diaken. Dan ini sementara ada pelayanan ala kadarnya, boleh mampir. Terima kasih banyak Pak Diaken bersama semua tim doa yang ada melayani bersama ya pagi hari ini. Terima kasih, selamat menikmati. Dan baik, sahabat doa penginjilan Musafir yang mengasihi Tuhan, untuk pelayanan Musafir berdoa di minggu depan, tepatnya 16 September ya. 16 September 2023
Musafir berdoa akan bersama dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat Musafir Kleak. Sekali lagi untuk pelayanan musafir berdoa di minggu depan, Sabtu 16 September 2023, kita akan bersama dengan Bapak Ibu di Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Musafir Kleak. Ya, dan mari di tanggal cantik seperti kata Pak Diaken Tasmantiro tadi, musafir berdoa hari ini tanggal 9 bulan 9 tahun 2023, kita akan dengarkan Sapa Musafir Berdoa sekaligus informasi pelayanan tingkat jemaat yang akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat kita yang kekasih Bapak Penatua Goinpis Tumbel. Dengan kasih disilahkan Pak Penatua. Baik, terima kasih Bu Ketua. Shalom, salam sejahtera Damai untuk di kita hati. semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita terus diberkati Tuhan, menikmati pemeliharaan, perlindungan, bahkan menikmati kehidupan di hari yang baru, 9 September 2023. Semuanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Bersyukur juga bahwa kita terus bersama dalam arah-arakan sahabat musafir berdoa, dan kita meyakini bahwa semuanya atas karena anugerah Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan jemaat. Yang pertama, untuk pelaksanaan ibadah pengucapan syukur sebagaimana yang kita sudah tetapkan, melaksanakan ibadah pengucapan syukur sebagaimana juga yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. Dan pelaksanaannya untuk besok dilaksanakan ibadah pada subuh, pagi, dan sore atau malam. Dan untuk pelaksanaan ibadah pengucapan syukur ini ya dilaksanakan secara bersama, dan selesai ibadah nanti di jemaat silakan apabila ada kolom-kolom yang melaksanakan ibadah bersama juga selesai ibadah di gedung gereja, ada kegiatannya di kolom-kolom itu dalam pengaturan pelayan khusus di kolom. Hanya saja untuk kami informasikan bahwa kita juga besok ya, karena ini juga yang sudah ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode, kita akan ada sekalian ini informasi akan dilaksanakan penerimaan pendeta Rafer Palar di Jemaat Elim wilayah Ratahan Timur ya, Kabupaten Minahasa Tenggara, dilaksanakan pada jam 10 pagi ibadahnya di sana. Karena itu bagi Bapak Ibu pelayan khusus yang berkesempatan, terlebih bagi kolom-kolom pelayan khusus di kolom yang belum ada kegiatan selesai ibadah di gereja ya, dihimbau khusus bagi mereka yang berkesempatan untuk mengikuti ibadah penerimaan pendeta Rafer Palar di Jemaat Elim Pangu wilayah Ratahan Timur. Memang kami mohon maaf, dua kegiatan ini dilaksanakan secara bersamaan, dan Badan Pekerja sebelumnya telah berusaha melakukan komunikasi dengan baik Badan Pekerja Majelis Sinode maupun juga Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elim Pangu, agar supaya berharap ada waktu yang tepat, yang pas, yang kebetulan kita di jemaat juga ada kegiatan. Namun Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa jadwalnya tetap dilaksanakan pada
hari Minggu besok untuk wilayah di Jemaat Elim Ratahan. Karena itu kami memohon atas nama Badan Pekerja, mohon maaf ketidaknyamanan ini, ya, sebab bukan Badan Pekerja Majelis Jemaat Kami Musafir yang kewenangan itu ada di Badan Pekerja Majelis Sinode dan juga di Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elim Pangu. Pengaturan jadwalnya kami hanya menghimbau, berharap ada perubahan, tapi pada akhirnya jadwalnya tetap seperti itu. Karena itu kami mohon maaf, terutama bagi Bapak Ibu, rekan-rekan pelayan khusus, pelayan jemaat, bahkan anggota jemaat, kita sama-sama, ya, memang tidak menjadwalkan ini, tetapi karena ini adalah keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode dan juga Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elim, ya, kita mengikuti saja sambil berharap, ya, kegiatan juga di jemaat itu tetap jalan. Ya, ibadah pengucapan syukur tetap jalan sebagaimana yang sudah kita putuskan bersama. Namun juga berharap kegiatan ini, penerimaan pendeta Rafer di Jemaat Gemim Elim Pangu juga tetap berlangsung dengan situasi kondisi apa adanya kita untuk. Karena itu bagi anggota jemaat juga ataupun pelayan-pelayan khusus, pelayan jemaat yang berkesempatan boleh mengikuti penerimaan ibadah penerimaan pendeta di Gemim Elim Pangu. Itu yang kemudian dalam ibadah pengucapan juga besok untuk panitia HRG Event 4, ya, berharap juga untuk mempersiapkan teknis pelaksanaannya bagaimana yang sudah diatur dan dihimbau juga kepada pelayan khusus dan anggota jemaat bisa beribadah di setiap subuh, pagi ataupun malam, walaupun di ibadah jam 9 pagi kegiatan liturginya tetap sama subuh, pagi, dan malam, yaitu ibadah pengucapan syukur. Hanya ada kegiatan-kegiatan khusus memang yang akan dilaksanakan di jam 9. Dan kemudian sebagaimana sudah disampaikan dan hasil keputusan sidang bahwa untuk, mohon maaf, untuk sampul-sampul persembahan pengucapan syukur nanti mohon kerjasamanya pelayan-pelayan khusus untuk dapat menjemput, karena persembahan-persembahan syukur itu akan dikumpulkan bersama dan akan diacarakan khusus, didoakan khusus di saat pelaksanaan ibadah. Dan bila mana ada Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang akan membawa persembahan syukur dalam bentuk natura, silakan pelayan khusus juga dapat mengumpulkan itu, ya, dan nanti dibawa di gereja dan nanti akan juga dalam pengaturan Badan Pekerja dan panitia untuk bagi anggota jemaat, dan dapat juga anggota jemaat membawanya langsung ke gereja, ya, dalam bentuk bahan natura, ya, ada sayur mayur, ada hasil pertanian, ya, sebagai bentuk ucapan syukur. Bapak Ibu disilakan bisa membawanya langsung ke gedung gereja, akan ditangani oleh panitia harga event 4 ataupun oleh pegawai. Dan nanti rencana bahan-bahan itu Bapak Ibu akan selesai ibadah nanti akan dilelang kepada seluruh anggota jemaat. Apalagi untuk bahan-bahan natural yang tidak relatif menunggu waktu yang lama, daya tahannya itu akan langsung dilelang untuk jemaat. Barangkali itu untuk dalam kaitan pengucapan syukur. Kemudian diingatkan lagi bahwa hari ini ada pelaksanaan ibadah
penelaan Alkitab dan sosial, dan berharap seluruh pelayan jemaat, pelayan khusus, pelayan jemaat, pengurus UPK di kolom maupun juga pengurus Kompel Kabipra dan komisi-komisi kerja diharapkan untuk bersama-sama dalam ibadah penelaan Alkitab dan sosial. Dan terakhir, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus menyampaikan turut berduka cita atas dimuliakannya Bapak Roni Sumanti, Jemaat Gemi Musafir Kleak di kolom 24. Kekuatan penghiburan dari Tuhan Bapa kita kiranya akan melingkupi keluarga. Sekali lagi turut berduka cita dan pelayan khusus yang ada di kolom 24. Semoga terus diberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan untuk pelaksanaan ibadah penghiburan dan juga pemakaman. Nanti diharapkan untuk diinformasikan ke kantor jemaat. Barangkali demikian Ibu Ketua, dan selamat pagi, shalom semuanya. Damai di hati. Terima kasih Pak Sekretaris, Pak Penatua Gointis Tumbel, dan sekali lagi kita semua seluruh sahabat doa dan penginjilan musafir turut berbelasungkawa bersama anggota jemaat di kolom 24. Bapak Roni Sumanti, Bapak almarhum Roni Sumanti. Tuhan menghibur dan menguatkan seluruh keluarga besar. Baik sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, mari kita akan abadikan momen spesial tanggal cantik hari ini, 9 bulan 9, 2023, dengan bolehkah mengopen kamera, membuka kamera. Yang bisa buka kamera, kita akan ambil gambar bersama. Disilahkan. Pak Penatua Joni Lombok ada bergabung dengan kita pagi hari ini. Kalau bisa open kamera, terima kasih. Pak Penatua Max Tompodung, terima kasih. Pak Penatua Lexi Lonto, terima kasih. Ibu Diaken Siansel Lomboan, terima kasih. Yang bisa open kamera, mari. Yang pertama kita akan membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Dan terakhir kita berikan jempol yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan yang telah menyertai pelayanan musafir berdoa di hari ini. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih untuk 37 device sahabat doa penginjilan musafir yang telah bergabung bersama di pagi hari ini. Dan sahabat doa penginjilan musafir, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sampai berjumpa di minggu mendatang. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Jaga kesehatan dan salam musafir berdoa. Kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan.
Jemaat Gemim Musafir Kleak, persekutuan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata Pak Tua John Lombok. bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut Telepon Pak ya. Halo. Halo, halo ketua, ya, halo. Oke, nanti telepon. Oke. Saudara, kasih Kristus